Tahun 1995, di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, hiduplah seorang pemuda bernama Bayu. Ia dikenal sebagai anak yang ramah, ringan tangan, dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, kebaikan Bayu justru menjadi awal dari bencana. Di desa itu, ada seorang gadis bernama Sekar, putri tunggal Ki Ageng, seorang dukun sakti yang ditakuti warga. Sekar menaruh hati pada Bayu. Ia ingin Bayu menjadi miliknya, tapi cintanya ditolak dengan halus. "Aku minta maaf, Sekar, aku tidak bisa. Aku anggap kamu seperti adikku sendiri," ucap Bayu dengan suara lembut. Mata Sekar langsung berkilat, senyum manisnya berubah menjadi tatapan penuh luka. Ia berlari ke rumah dan menangis di hadapan ayahnya. "Ayah, Bayu menolak aku. Kalau dia tidak bisa jadi milikku, aku ingin dia mati." Ki Ageng menatap anaknya dengan sorot mata dingin. Perlahan ia mengangguk, "Kalau itu maumu, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu. Bayu akan menerima hukuman." Malam itu, Ki Ageng melakukan ritual terlarang. Angin berhembus kencang, udara desa mendadak mencekam. Di dalam gubuknya, ia menaburkan bunga 7 rupa ke tanah yang digali dari kuburan. Asap kemenyan mengepul, memenuhi ruangan dengan bau anyir menusuk hidung. Suara mantranya lirih tapi menyeramkan. Tongkat kayu hitam diketuk ke tanah. Perlahan, tanah di bawah lingkaran itu bergetar. Dari celah kecil, terdengar suara berderak, seperti sesuatu sedang merangkak keluar. "Brojo Sukmo," Ki Ageng berbisik, matanya terpejam rapat. "Aku panggil kau dari dasar tanah, temukan Bayu, hisap sukma dan darahnya. Jangan beri dia waktu." Dari tanah yang retak, muncul asap hitam pekat, meliuk seperti ular, lalu lenyap ke dalam bumi, menuju rumah Bayu. Beberapa hari kemudian, Bayu mulai merasa tidak enak badan. Tubuhnya lemas, seolah seluruh tenaganya hilang. Ia tak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya selalu diganggu bisikan aneh. "Bayu!" Suara itu muncul dari lantai kamarnya. Bayu terbangun, matanya melotot, tubuhnya menggigil. Dari bawah tikar, terdengar suara tanah bergeser, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Bayu menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" Tak ada jawaban, hanya suara berderak, makin lama makin keras. Tiba-tiba, rasa panas membakar dadanya. Bayu menjerit dan menatap ke bawah. Ada bekas telapak tangan hitam terbakar di dadanya. Ketakutan, ia berlari keluar rumah menuju rumah Pak Karto, seorang sesepuh desa yang dikenal bisa melawan ilmu hitam. Pak Karto yang melihat kondisi Bayu langsung terkejut. "Astagfirullah, siapa yang berani melakukan ini padamu?" "Aku tidak tahu, Pak, tapi ada sesuatu yang terus mengikutiku. Lihat dadaku." Bayu membuka bajunya, menunjukkan bekas luka bakar hitam yang berasap tipis. Pak Karto terdiam, wajahnya pucat. "Ini, santet Brojo Sukmo. Santet paling cepat membunuh. Kau hanya punya waktu, mungkin tidak sampai malam." Bayu tersentak. "Pak, tolong aku. Aku tidak mau mati." Pak Karto segera menyiapkan ritual penangkal. Ia menyalakan kemenyan, menaburkan garam, lalu membaca doa-doa kuno. Bayu duduk bersila di tengah lingkaran pelindung. Namun, baru saja mantra dibaca, lantai rumah bergetar. Suara garukan dari bawah tanah terdengar makin jelas. Lilin padam satu persatu. Asap kemenyan berputar aneh, seperti disedot ke dalam bumi. "Bayu, jangan bergerak." "Aku berusaha menahannya," teriak Pak Karto dengan keringat bercucuran. Tapi dari tanah di bawah Bayu, muncul tangan hitam berasap. Tangannya besar, panas, dan langsung menempel ke dada Bayu. Bayu menjerit sekeras-kerasnya, tubuhnya terhentak, matanya melotot, darah menetes dari sudut bibirnya. Pak Karto mencoba melawan dengan membaca doa lebih keras, tapi tangan itu menarik sesuatu dari tubuh Bayu, sesuatu yang tak kasat mata, seperti cahaya samar yang keluar dari dadanya. "Tidak, sukmaku, lepaskan!" teriak Bayu, tubuhnya meronta. Dalam hitungan detik, jeritannya berhenti. Bayu terkulai lemas, matanya terbuka kosong, mulutnya masih terbuka seperti membeku dalam teriakan. Pak Karto mundur, tubuhnya gemetar. Ia tahu, Brojo Sukmo sudah menuntaskan tugasnya. Keesokan paginya, warga desa geger. Bayu ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Dadanya gosong hitam, seolah terbakar dari dalam. Wajahnya membeku dalam ketakutan. Warga berbisik-bisik, sebagian yakin Ki Ageng adalah dalangnya. Tapi tak ada yang berani menantang. Mereka tahu,
Siapapun yang melawan akan bernasib sama. Pak Karto berdiri paling depan ketika jenazah Bayu dimakamkan. Dengan mata berkaca-kaca ia berbisik lirih, "Tenanglah, nak, semoga Allah menerima sukma dan amalmu. Jangan gentayangan, biarkan kebenaran yang bicara." Sejak saat itu, rumah Bayu dibiarkan kosong. Malam-malam tertentu, memang ada yang mengaku mendengar suara tangisan atau bisikan dari arah rumah itu. Namun, perlahan suara-suara itu menghilang, seakan Bayu sudah benar-benar pergi ke tempatnya. Yang justru menjadi teror berkepanjangan adalah Ki Ageng dan Sekar sendiri. Beberapa bulan kemudian, Sekar jatuh sakit. Tubuhnya menghitam, kulitnya mengelupas, matanya kosong seperti mayat hidup. Setiap malam ia menjerit-jerit menyebut nama Bayu, seolah arwah pemuda itu datang menagih janji. Ki Ageng mencoba segala cara untuk menyelamatkan anaknya, bahkan melakukan ritual lebih berat. Tapi semua sia-sia. Sekar akhirnya meninggal dengan kondisi mengerikan, dadanya gosong seperti bekas terbakar dari dalam, persis seperti Bayu. Sejak itu, Ki Ageng menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia melarikan diri ke gunung, ada pula yang percaya tanah menelan tubuhnya sendiri karena perbuatannya. Warga desa kemudian menutup rumah Ki Ageng dan rumah Bayu. Keduanya dianggap angker. Hingga kini, orang-orang masih berpesan, jangan pernah bermain dengan ilmu hitam, apalagi untuk urusan cinta dan dendam. Karena pada akhirnya, siapapun yang menanam keburukan, cepat atau lambat, ia akan menuai kehancuran.